Dua jenis perselingkuhan yang ada di dalam rumah tangga yang harus Anda ketahui. Dulu saya pernah live streaming hal ini, tetapi mungkin kurang jelas penjelasan dari saya. Sekarang saya buatkan video khusus dengan penjelasan yang lebih top chat. Tapi sebelumnya, saya ingin Anda bantu saya dengan cara membagikan video ini sebanyak mungkin ke teman-teman, keluarga, ataupun ke pasangan Anda, agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat yang sama seperti yang Anda rasakan. Jadi kalau punya sesuatu yang bagus itu jangan disimpan sendiri, harus dibagi supaya semakin berkah. Oke, saya bercerita sedikit tentang kasus yang pernah saya tangani. Ceritanya seperti ini. Ada sepasang suami dan istri, Donna dan Doni, sudah menikah selama 7 tahun. Doni mengalami masalah yang cukup berat dengan pekerjaannya. Jadi dia ada target setiap bulan. Dan ini membuatnya merasa stres dan tertekan. Sesampainya di rumah, Doni tidak mau bercerita dengan istrinya. Karena merasa beban, Doni hanya menyimpan masalahnya sendiri. Doni menarik diri, tidak mau bercerita dengan istri, bahkan ini mempengaruhi bagian paling intim dalam hubungan mereka. Yakni Doni tidak lagi bergairah saat berhubungan seks karena stres dengan pekerjaannya ini tadi. Sebaliknya, Donna, sang istri, lagi sedang hot-hotnya setelah melahirkan anaknya yang ketiga. Gairahnya cukup membara. Dia sudah menggoda Doni setiap kali pulang kerja, tapi hanya dibalas Doni dengan pelukan biasa tanpa ada hasrat apapun. Donna yang merupakan seorang karyawan menceritakan dengan teman dekatnya yang merupakan seorang pria. Alih-alih ingin mendapatkan solusi, Donna justru terperosot ke lubang buaya. Rekan kerjanya yang diajak curhat, kita sebut saja dia si Mamat, mendengarkan dan memberikan perhatian semua keluh kesah Donna. Awalnya mereka itu hanya teman curhat biasa. Lama-lama mereka sering makan siang bareng dan pulang kantor bareng. Donna dan Mamat mulai intens dengan sering chatting dan telepon di waktu prime time. Mereka berbagi harapan, mimpi, dan berbagi rahasia berdua. Donna tahu ini salah, tetapi dia tidak tega meninggalkan Mamat yang mampu memberikan kenyamanan dan mau mendengarkan dia di waktu kosong. Nah, inilah yang disebut dengan selingkuh emosi. Ini adalah jenis perselingkuhan yang pertama. Kemudian setelah saling terikat secara emosi, lama-lama perselingkuhan itu akan naik derajatnya menjadi perselingkuhan fisik. Berhubungan badanlah mereka tanpa ada rasa bersalah. Ini termasuk jenis perselingkuhan kedua, yaitu perselingkuhan secara fisik. Perselingkuhan ini itu tidak selalu berurutan dari perselingkuhan emosi ke perselingkuhan fisik, tapi bisa bergantian. Jadi bisa ke selingkuh fisik dulu baru ke selingkuh hati. Tapi kalau biasanya sudah selingkuh hati itu biasanya langsung ke selingkuh fisik. Jarang sekali ada orang yang sekedar perhatian dan peduli, tapi gak mau coba yang lain. Karena sebenarnya perhatian dan juga kepedulian dari lawan jenis itu adalah nafsu yang belum on. Jadi sebagai seorang istri dan juga suami, Anda harus saling bersikap waspada. Jangan sampai pasangan kita itu kurang perhatian dan juga kurang kepedulian dari kita. Seperti kisah Donna itu tadi. Kalau Anda punya masalah, jangan ragu untuk curhat ke pasangan. Jangan dipendam sendiri, stres sendiri, kemudian tidak berhasrat untuk menjalani hubungan dengan pasangan. Akhirnya pasangan kita yang tidak lagi merasakan surga di rumah, mencari surga di luar rumah. Kalau sudah menikah, kalian itu adalah tim yang sama yang mempunyai visi kebahagiaan bersama. Jadi susah senang harus dibagi, jatuh bangun harus dilewati dan dinikmati bersama. Jangan sampai ada celah di luar masuk ke dalam. Ingat, hubungan menjadi istimewa karena adanya eksklusivitas. Jadi semua masalah harus hanya Anda dan pasangan yang tahu. Tidak boleh dibagi dengan yang lain, termasuk di dalamnya cita-cita dan harapan. Kalau sudah dibagi dengan hati lawan jenis yang lain, itu artinya Anda sudah berkhianat secara emosional. Dan dari sinilah awal terjadinya selingkuhan fisik dan emosi terjadi. Persis seperti kasus yang sudah saya ceritakan tadi.
Jadi teman-teman Dewa-Dewi Cinta semuanya, mulai sekarang tumbuhkan kembali eksklusivitas hubungan Anda dengan pasangan. Ciptakan hal-hal yang hanya Anda dan pasangan yang tahu, supaya Anda terlihat istimewa dan spesial. Selain itu, jaga hubungan Anda secara spiritual. Khusus hal ini, saya adalah ahlinya. Jadi hubungi saya melalui nomor yang tertera di dalam deskripsi video ini. Jangan malu meminta bantuan dari saya tunggu pesan dari Anda.